Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khorifa Alazizifa dengan NIM A4102000102 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas Iterator Cohen-Kappa, uji validitas Eigenvalue, uji reliabilitas, uji validitas, uji daya beda, dan tingkat kesukaran soal esai matematika SMP kelas 8 berbasis HOTS dengan dosen pembimbing Naufal Ishartono SPD MPD untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Pembuatan soal. Ini merupakan kompetensi dasar dan indikator yang saya gunakan dalam pembuatan soal. Terdiri dari 3 KD, yaitu KD 3.9, KD 3.10, dan juga KD 3.5. Soal yang saya buat ini merupakan soal HOTS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skills awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan yang mengategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama taksonomi Bloom, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Taksonomi Bloom merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Soal HOTS merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lauren Anderson, David Caldwell, dan kawan-kawan pada 2001. Urutannya diubah menjadi 6, yaitu yang pertama, mengingat atau remembering, yang kedua, memahami, yang ketiga, applying, yang keempat, analisis, dan yang kelima, mengevaluasi, serta yang keenam, dalam menciptakan. Tingkat 1 hingga tingkat 3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah, sedangkan tingkat 4 dan sampai 6 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Serta yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Berikut adalah soal yang saya kembangkan berdasarkan kisi-kisi soal. Soal pertama menggunakan KD bangun ruang sisi datar. Soal tersebut termasuk ke dalam soal HOTS karena menggunakan indikator tingkat tinggi analisis dengan kategori membedakan. Karena peserta didik harus dapat membedakan atau menentukan rumus volume apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya adalah soal nomor 2 yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi soal menggunakan KD statistika. Soal tersebut termasuk ke dalam soal HOTS karena menggunakan indikator tingkat tinggi analisis dengan kategori menghubungkan. Karena peserta didik harus dapat menghubungkan sekaligus menganalisis untuk dapat menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya adalah soal nomor 3 yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi soal menggunakan KD sistem persamaan linear dua variabel. Soal tersebut termasuk ke dalam soal HOTS karena menggunakan indikator tingkat tinggi analisis dengan kategori menghubungkan. Karena peserta didik harus dapat menghubungkan sekaligus menganalisis untuk dapat menyelesaikan soal. Selanjutnya, soal nomor 4 yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi soal menggunakan KD sistem persamaan linear dua variabel. Soal tersebut termasuk ke dalam soal HOTS karena menggunakan indikator tingkat tinggi analisis dengan kategori menghubungkan. Karena peserta didik harus dapat menghubungkan sekaligus menganalisis untuk dapat menyelesaikan soal tersebut. Dan yang terakhir adalah soal nomor 5 yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi soal menggunakan KD statistik. Soal tersebut termasuk ke dalam soal HOTS karena menggunakan indikator tingkat tinggi analisis dengan kategori menghubungkan.
karena peserta didik harus dapat menghubungkan antara satu data yang diketahui dengan data yang lainnya. Proses validasi ahli. Berikut merupakan bukti korespondensi dengan ahli. Yang pertama, yaitu dengan Ibu Lafa Alfitros SPD, yang merupakan guru SMP Nurusipian Paguyangan. Dan yang kedua, yaitu Ibu Femdiani Indah SPD. Beliau juga merupakan guru SMP Nurusipian Paguyangan. Ya, berikut merupakan hasil penilaian soal dari validator 1. Terdapat saran dan komentar untuk soal nomor 1, yaitu di bagian kata tinggi air yang dapat bersifat ambigu, karena ada dua kemungkinan pemikiran peserta didik. Untuk kesimpulan, soal nomor 1 dapat digunakan dengan revisi, dan soal nomor 2 sampai dengan nomor 5 dapat digunakan tanpa revisi. Selanjutnya merupakan hasil penilaian soal dari validator 2. Terdapat saran dan komentar untuk soal nomor 2 dan nomor 5, yaitu pada bagian pertanyaan seharusnya menggunakan kata yang mudah dipahami oleh siswa dan tidak ambigu. Untuk kesimpulan, soal nomor 2 dan 5 dapat digunakan dengan revisi, dan untuk soal nomor 1, 3, dan juga 4 dapat digunakan tanpa revisi. Uji reliabilitas integrator Kohns Kappa dan uji validitas icons value. Nah, ini merupakan uji reliabilitas integrator Kohns Kappa. Terdapat soal 1 sampai dengan soal 5, dan semuanya terdiri dari 14 pertanyaan. Input nilai yang dipakai adalah 0 dan 1. Nilai 0 didapatkan jika validator memberikan nilai 1 ataupun 2, sedangkan untuk 1 dapat jika validator memberikan nilai 3 ataupun 4. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, untuk uji reliabilitas integrator Kohns Kappa, pada soal nomor 1 didapatkan kriterianya adalah less than change agreement. Untuk soal nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5, kriterianya adalah slight agreement. Untuk nomor 4, didapatkan kriterianya adalah fair agreement. Uji validitas instrumen menggunakan icons value. Terdapat soal 1 sampai dengan soal 5 yang terdiri dari 14 pertanyaan. Pada soal nomor 1, tidak terdapat pernyataan dengan kriteria validitas rendah. Pada soal nomor 2, terdapat 2 pernyataan dengan kriteria validitas rendah, yaitu mengenai soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi, dan soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar ataupun narasi. Pada soal nomor 3, terdapat 1 pernyataan dengan kriteria validitas rendah, yaitu mengenai soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi. Untuk soal nomor 4, terdapat 2 pernyataan dengan kriteria validitas rendah, yaitu mengenai soal yang dikembangkan tidak tergolong soal rutin, dan soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi. Dan untuk soal yang terakhir, soal nomor 5, terdapat 2 pernyataan dengan kriteria validitas rendah, yaitu mengenai soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi, dan soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar ataupun narasi kontekstual. Sebelum dilakukan pengujian ke pengguna, saya melakukan revisi soal sesuai dari arahan para validator. Revisi yang pertama adalah pada bagian kata tinggi. Saya ubah menjadi ketinggian air pada sisi kanan akuarium. Untuk revisi yang kedua yaitu pada bagian kata maka dan kata dari, revisi dengan menghilangkan kata maka serta mengubah kata dari menggunakan kata dengan. Serta revisi yang ketiga yaitu pada kata dipertukarkan, saya revisi menjadi ditukar. Uji coba ke pengguna. Uji coba ke pengguna, uji coba dilakukan kepada 15 subjek.
Subjek berasal dari teman-teman saya, baik teman SD, SMP, SMA, dan juga teman kuliah non-prodi matematika. Berikut ini merupakan 15 subjek bukti korespondensi dengan subjek. Saya tampilkan bukti korespondensi dengan tiga subjek. Yang pertama yaitu dengan Nadia Abilus Ahmad, yang kedua Diavina Oktavardhani, dan yang terakhir Marcella Ajinandani. Sebelum masuk ke perhitungan, saya akan menyampaikan kriteria penilaian. Untuk soal nomor 1, skor maksimalnya adalah 15. Untuk soal nomor 2, skor maksimalnya adalah 25. Untuk soal nomor 3, skor maksimalnya adalah 25. Soal nomor 4, skor maksimalnya adalah 15. Dan untuk soal nomor 5, maksimalnya adalah 20. Hasil pekerjaan subjek. Dapat dilihat, ini merupakan pekerjaan dari Nadia Abil Husna Ahmad. Untuk yang kedua, ini adalah hasil pekerjaan dari Diavina Oktavardhani. Yang ketiga adalah hasil pekerjaan dari Marcella Ajinandani. Uji reliabilitas, uji validitas, uji daya beda, dan tingkat kesukaran menggunakan ANATES. Ini merupakan data mentah dari 15 responden serta hasil penyekoran datanya. Uji validitas. Dapat dilihat untuk soal nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4 itu tidak signifikan. Sedangkan untuk soal nomor 3 dan juga nomor 5 itu signifikan atau valid. Selanjutnya adalah reliabilitas soal. Didapatkan reliabilitas soalnya adalah 0,26. Sesuai dengan tabel kriteria reliabilitas di atas, maka soal memiliki reliabilitas yang rendah. Daya beda. Untuk soal nomor 1 memiliki daya beda min 16,87. Maka kriterianya sangat buruk, jadi harus dibuang. Untuk soal nomor 2 memiliki daya beda 40,00, maka kriterianya baik. Soal nomor 3 memiliki daya beda 80,00, maka kriterianya sangat baik. Soal nomor 4 memiliki daya beda 16,67, maka kriterianya buruk, sebaiknya dibuang. Soal nomor 5 memiliki daya beda 50,00, maka kriterianya sangat baik. Tingkat kesukaran soal dapat dilihat untuk soal nomor 1 itu sangat mudah, soal nomor 2 itu sedang, soal nomor 3 itu sedang, untuk soal nomor 4 sangat mudah, dan soal nomor 5 mudah. Berdasarkan uji reliabilitas iterator Cohen-Kappa, uji validitas icons, value untuk instrumen, serta uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran untuk soal esai matematika SMP kelas 8 HOTS. Yang pertama, instrumen yang telah dibuat diujikan ke dua validator, yakni Ibu Hulafa Al-Firdaus dan Ibu Femriani Indah. Kedua validator tersebut memberikan saran agar merevisi kata pada soal nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Hasil uji reliabilitas iterator Cohen-Kappa untuk instrumen didapatkan untuk soal nomor 1 memiliki kriteria less than change agreement. Untuk soal nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5 didapatkan kriterianya slight agreement. Dan untuk soal nomor 4 didapatkan kriterianya adalah fair agreement. Hasil uji icons value untuk instrumen didapatkan soal nomor 1 tidak memiliki validitas rendah. Soal nomor 2 dan 5 pada pernyataan 5 dan 8 memiliki validitas rendah. Soal nomor 3 pada pernyataan 5 memiliki validitas yang rendah. Untuk soal nomor 4 pada pernyataan 2 dan 5 memiliki validitas rendah. Hasil uji ke pengguna kemudian dianalisis menggunakan aplikasi ANATES. Didapatkan validitas soal nomor 3 dan 5 adalah valid,
sedangkan untuk soal 1, 2, dan 4 tidak valid, reliabilitas soalnya adalah 0,26. Maka soal memiliki reliabilitas yang rendah. Daya beda soal 2, soal nomor 3, dan juga soal nomor 5 sangat baik dan baik. Daya beda soal nomor 1 dan nomor 5 adalah buruk. Tingkat kesukaran soal nomor 1, soal nomor 4, dan juga soal nomor 5 adalah sangat rendah dan rendah, sedangkan untuk soal nomor 2 dan 3 adalah sedang. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa soal yang dapat digunakan adalah soal nomor 3, 5, dan soal nomor 5. Untuk soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 4 tidak dapat digunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.